Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Firmansyah dengan NIM 240411101339. Video ini akan berisi tentang pengerjaan tugas P14, start program dan optimasi. Di sini presentasi harus dilakukan dengan direkam menggunakan screen recording dan wajah-wajah terlihat. Di sini akan menggunakan HDSPA saat demonstrasi. Di sini kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya tadi Muhammad Andi Firmansyah 240411101339. Studi kasus yang saya gunakan yaitu JIM. Lalu di sini saya akan mendemonstrasikan membuat demonstrasikan start prosedur. Jadi di sini saya akan membuat query. Di sini saya telah membuat query SQL yang telah saya buat. Di sini saya akan langsung copy paste saja. Copy paste, habis itu Oke. Di sini saya akan menjelaskan query SQL ini akan berfungsi dengan nama sebuah create prosedur, yaitu registrasi member baru. Dimana jika terdapat member yang mendaftar, maka secara nggak langsung dia akan secara otomatis masuk ke membership juga, bro. Jadi alurnya pertama yaitu biasanya member itu kan kita butuh nama, email, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Lalu paket yang mereka pilih. Nah, alurnya kita akan mendedikasikan member ID terlebih dahulu dan durasinya. Nah, ini member ID dan underscore durasi ini maksudnya adalah tempat kosong yang nanti akan kita isi. Jadi alurnya kita akan memasukkan data member di tabel member, kayak nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan seterusnya. Nilainya yaitu inputan dari user nanti. P nama tadi, P nama, P email, telepon. Nah, lalu kita set member ID-nya, yaitu kita akan memasukkan ke member ID yang paling terakhir, last insert ID. Lalu kita ambil kolom durasi hari, dimasukkan ke variabel durasi tadi yang kosong, diambil dari paket membership. Diambil dari paket membership, di mana paket ID-nya yaitu paket yang mereka pilih. Nah, setelah itu, kalau mereka udah mendaftar sebagai member, maka mereka juga akan dimasukkan ke tabel membership, kayak member ID, paket ID, kolom member ID, paket ID sampai mulai, dan seterusnya. Nilainya member ID tadi, paket yang mereka pilih, daftarnya kapan, dan seterusnya. Nah, di sini kita langsung saja buat create prosedur. Nah, contoh kita kan di sini akan melakukan pengujian. Contoh pengujiannya. Kita pengujiannya dari sini saja, di situ. Oke. Setelah itu kita akan melakukan query member terlebih dahulu. Member, ini datanya. Ini kan masih banyak ya, kita select dulu, kita ambil semua kolom, select bintang from member, kita group by member ID. Secara descending kita limit 1. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini kan member ID-nya yang terakhir 15, ID-nya 5001 ya. Jadi saat kita masukkan nanti, maka seharusnya dia juga ya, membership. Nah, oke. Kita lanjut. Sini kan tadi kita udah bikin ini ya. Query. Nah, ini kita bikin, lalu kita jalankan. Contoh kita ada member dengan nama Lapis Juli, inputan tadi P nama, P email, P nomor telepon, P tanggal lahir, yang ada di sini maksudnya. Di situ kita coba jalankan. Nah, daftaran berhasil dan data member setelah dan otomatis aktif, membership otomatis. Jadi kita lalu refresh lagi, maka yang terakhir 15. Kita langsung cek ke bagian membership, select bintang from membership, where member ID sama dengan 15.002.
Kita cek apakah dia juga akan masuk. Nah, dia juga akan masuk, dia masuk ke member ID ini karena sebelumnya dia aktif. Nah, dia juga akan secara otomatis aktif. Jadi saat member itu daftar, maka membershipnya juga otomatis diaktifkan. Oke, lanjut. Itu adalah prosedur yang pertama. Kita lanjut ke prosedur yang kedua. Contoh, kita langsung saja copy di sini query SQL yang setelah saya buat. Oke, contoh di sini alurnya yaitu, nah, jadi kita akan membuat sebuah prosedur membatalkan booking class. Jadi inputannya booking ID-nya itu berapa. Jadi kita akan mendasarkan jadwal ID-nya, tempat kosongnya nanti. Kita ambil jadwal ID, kita nanti masuk kolom jadwal ID, kita masukkan ke variabel jadwal ID berasal dari booking class. Kita ambil dari tabel booking class, di mana booking ID-nya nanti sesuai inputan dari user. Lalu kita update booking class, kita update tabel booking class, status tadinya itu ternyata dibatalkan, dimana where booking ID-nya sesuai inputnya. Lalu update jadwal ID-nya yang awalnya tadi minus, maka berarti kan secara otomatis dia nambah. Jadi contohnya kayak orang udah daftar booking kelasnya, udah daftar booking, ternyata bookingnya itu dibatalkan, maka secara otomatis kuotanya juga akan otomatis nambah tuh, seharusnya nambah. Nah, jadi alurnya seperti itu. Contoh kita di sini akan melakukan pengujian bagian booking kelas. Nah, kita akan melakukan pengujian di bagian booking kelas, bagian booking kelas data. Kita akan melakukan pengujian di bagian lain, booking kelas hadir ini. Nah, pertama-tama hadir ini kita pastikan update dulu, benar. Kita harus update terlebih dahulu jadwal ini. Kita update terlebih dahulu. Kita update jadwal latihan booking ID. Kita akan melakukan query di bagian untuk query ID nomor 2. Kita terdaftar. Jadi dia awalnya itu terdaftar, terus karena ada urusan yang mendesak, maka secara otomatis dia ingin dibatalkan, maka kuota yang tersisa itu seharusnya nambah. Terdaftar, kita update booking kelas data hadir, jadwal ID nya 597. Maka oke, lalu kita cek nah, terdaftar sudah. Kita cek bagian jadwal ID, select from jadwal ID where kita ambil dari jadwal latihan where job ID sama dengan 597. Kita jalankan. Nah, kuota tersisa saat ini kan 15, termasuk dari termasuk dari tadi yang ID-nya 2. Nah, dia udah terdaftar, sekarang kuotanya 15. Saat dia membatalkan, maka secara otomatis itu seharusnya berubah jadi 16. Nah, langsung saja di sini kita bikin prosedurnya, kita jalankan. Oke, setelah itu kita call batalkan booking class untuk user ID nomor 2 tadi. Nah, di awalnya terdaftar, lalu kita ingin membatalkan. Benar, kita juga cek update benar ya. Benar. Nah, ini kita cek dulu kan, kuota tersisa 15, maka seharusnya nanti hasilnya 16. Kita ingin membatalkan ID. Oke, cek kita lagi biar terdaftar. Habis itu kita akan jalankan. Oke, booking berhasil dibatalkan dan kuota telah dikembalikan. Kita cek, masih, kita balik booking kelas. Nah, dia dibatalkan. Setelah itu kita cek lagi
awalnya 15. Benar, tadi saya jelaskan dulu. Nah, dia itu membatalkan jadwal ID pada 597 yang awalnya 15 termasuk dia tadi, maka akan dibatalkan jadi 16. Maka prosedur yang ini tadi masuk. Lanjut kita bikin create function untuk menghitung selisih berat. Contoh di sini kita ingin mengetahui berat setiap member dari berat awal sampai berat yang terbaru. Contoh. Jadi alurnya kita bikin function namanya hitung selisih berat, parameternya yaitu member ID, dikembalikan sebagai desimal deterministik. Lalu kita set deterministik, artinya inputannya itu sama, maka outputnya selalu sama. Jika tidak deterministik dicantumkan, maka input yang dimasukkan sama, outputnya akan berbeda, berubah-ubah. Jadi kita deklarasikan sebuah tempat kosong, berat awal, berat baru, dan selisih. Kita ambil kolom berat badan, kita masukkan ke berat awal, kita ambil dari tabel log fisik member, di mana member ID-nya sesuai parameternya, kita order by tanggal pencatatan yang paling kecil, lalu kita log ID-nya juga yang paling kecil, urutkan yang paling terkecil, kita ambil satu. Lalu setelah itu kita nanti akan masukkan ke berat awal. Itu berat awal itu ngambil data pertama dari tanggal pencatatannya, data pertama, dan ID juga, tanggal pencatatan yang paling kecil dan log ID-nya yang paling kecil. Lalu berat terakhir kita ambil sama, bedanya dia itu dimasukkan ke berat terbaru. Jadi tanggal pencatatannya itu yang paling besar. Jadi data awal yang baru, data berat terbarunya. Lalu log ID. Setelah itu berat terbarunya nanti kita akan kurangi sama berat awal. Contoh langsung kita jalankan. Sorry, ada salah di berat awal desimal. Oh, sini udah ada ya? Oh ya, udah ada. Sorry. Kita udah bikin, habis itu kita coba jalankan. Nah, kita coba jalankan. Oh sorry, masih belum dibikin ya, ada yang error. Itu selisih berat badan, habis itu member, habis itu desimal. Saya tahu ini salahnya, kenapa kita salah copy. Sorry, maaf. Seharusnya ini, maaf. Sorry. Delimiternya jangan lupa. Ini bu. Nah, seharusnya begini. Nah, kita coba jalankan. Nah, oke. Habis itu kita coba jalankan query. Jadi kita akan mengambil kolom member ID, nama lengkap, lalu kita panggil fungsinya selisih berat itu tadi, function. Sorry, di sini masih loading. Nah, di sini, jadi ada ini member ID dengan 2, perkembangan beratnya itu ternyata 0,67, bukannya berkurang, dia malah nambah. Jadi berat awalnya sama berat terbarunya. Lalu member 3 ini ternyata berat dari berat awal sama berat terakhir dia itu turun sebanyak 12,39. Juga member 7 dia turun sebesar 3,3 kilo. Jadi begitu. Jadi di sini dia ngambil member ID, dari member ID, kolom member ID, kolom nama lengkap, kita panggil function ini tadi, hitung selisih berat, yang mana dia nanti akan mengambil berat badan terus dimasukkan ke berat awalnya tadi. Setelah itu dihitung dengan selisih tadi, ini selisih berat terbaru dikurangi berat awal. Kalau nggak minus berarti dia itu mengalami penambahan sebanyak 0,67 kilo. Lalu ini minus 12, ternyata dia turun sebanyak 12 kilo. Ini minus 2,7,
27,87 dia turun. Nah ini tidak terdapat perubahan dari berat awal sama berat akhirnya nilainya. Jadi begitu, itu fungsi untuk menghitung selisih beratnya dari berat awal sama berat yang terbaru dari seorang member. Lanjut, kita akan melakukan trigger otomasi kurangi kuota. Jadi kita langsung saja jelaskan query-nya. Nah, kita bikin trigger untuk otomasi kurangi kuota. Jadi setelah terdapat booking class, maka secara nggak langsung jadwal latihan pada booking class tersebut, kita buka dulu booking class. Nah ini booking class jadwal latihan. Nah ini jadwal latihan, kuotanya itu otomatis akan berkurang. Contoh kita langsung saja buat. Jadi saat ada member melakukan booking, contoh member ini dia booking class. Habis itu jadwal latihannya secara otomatis juga kuotanya akan berkurang. Kita langsung saja uji cobanya. Oke. Contoh nih, ada member, kita memasukkan ke booking class ini. Contoh, kita memasukkan data ke tabel booking class dengan member ID segini, jadwal ID-nya 10, berarti kita akan melihat jadwal ID yang bagian nomor 10. Jadwal ID dengan 10. Kita lihat kuotanya berapa sekarang. Nah, sekarang kuotanya 8. Lalu ada member melakukan booking kelas member 4, namanya member 4. Dia memilih jadwal ID yang 10, waktu bookingnya sekarang 100 kali yang terdaftar. Nah, 10 dari awalnya kuotanya 8, saat dia mendaftar melakukan pembuatan booking, maka otomatis kuota tersisa akan berkurang 1. Jadi langsung kita jalankan. Oke, kita lanjut. Kuota tersisa awalnya 8, kita jalankan lagi jadi 7. Maka trigger secara otomatis booking class tadi, saat ada orang booking maka kuotanya otomatis akan berkurang 1. Lanjut trigger nih, lanjut ke trigger otomasi update status membership. Nah, di sini saya membuat trigger otomatis update status membership. Jadi setelah kita melakukan transaksi pembayaran, maka new status bayar, data terbaru akan secara otomatis lunas. Diupdate pada bagian membership, set status aktif. Jadi contohnya di sini kita akan cek dulu bagian membership. Nah, expired ini kita akan lakukan uji coba. Jadi saat user nomor 2 ini membership ID-nya 2 itu lunas, dia melakukan transaksi pembayaran, membership ID-nya dia telah melakukan pembayaran, maka secara otomatis member aktifnya di sini dia harusnya aktif. Ini membership ID, member ID-nya. Oke, kita coba jalankan. Critical. Bentar, kayaknya ada yang salah jadinya. Jalan satu copy, kita jalankan.
Udah ada, sorry tadi udah dibuat. Lalu kita coba jalankan. Awalnya bagian membership di bagian ini, member ID. Nah, dia belum bayar, seterusnya expired. Dia melakukan bayar lagi. Member ID, membership ID, jumlah bayar segini, metode bayar, tanggal bayar, status bayarnya lunas. Jadi saat status bayarnya itu lunas, secara otomatis dia di bagian tabel membership, bagian statusnya akan diganti aktif. Contoh di sini. Nah, udah berhasil. Habis itu di bagian data. Nah, kita coba cek lagi. Nah, maka secara otomatis dia akan jadi aktif. Yang awalnya expired jadi aktif. Lanjut, kita akan uji optimasi indeks. Contoh di sini saya melakukan select. Saya ingin bentar, kita kasih nama siapa ya? Kita lapis lah dulu tadi ya, lapis. Saya ambil member ID, kolom member ID, nama lengkap, email, status aktif, nama lengkapnya kita ganti jadi lapis. Bentar, cyber aja tadi ya. Nah, Saipu kita udah berhasil. Query yang dibutuhkan itu yaitu durasinya 0,219. Bentar, kita copy dulu. Copy untuk melakukan perbandingan query. Kita buat awalnya durasinya yaitu membutuhkan waktu 0,219. Lalu jangan lupa di explain. Nah, dia itu kita copy. Sorry. Nah, ini query tanpa indeks. Jadi query tanpa indeks dia butuh waktu 0,219 detik. Dengan row-nya itu dilakukan sepanjang 15.049. Coba di sini kita akan bikin sebuah query indeks. Membuat sebuah query indeks. Coba di bagian sini. Habis itu kita bikin create index, membuat sebuah indeks. Kita lihat perbedaannya. Nah, oke. Habis itu kita jalankan. Oke, nggak ada error. Oke, kita jalankan ulang query ini. Pertama, explain kita hapus. Awalnya kan, oke, kita langsung saja jalankan. Nah, bisa dilihat di sini apakah terdapat perbedaan. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas sekali. Bentar, ini kok. Nah, server index. Di sini, bentar, ini saya kasih judul. Sorry. Oke. Sebelum indeks dia memerlukan waktu durasinya 0,219 detik. Setelah indeks, di sini query-nya lebih singkat menjadi 0,032 detik. Lalu kita coba cek explain-nya. Setelah indeks explain. Nah, explain-nya jadi terdapat key possible, key-nya, line-nya,
Nah, row-nya pun sebanyak 1. Coba kita bandingkan sama yang dengan tanpa indeks. Nah, row-nya 15.049, sorry, yang sebelum indeks dan setelah indeks row-nya jadi 1. Jadi itulah sebenarnya fungsi indeks, untuk lebih mempercepat durasi mencari sebuah kolom, mencari sebuah datanya. Kalau tanpa indeks, kadang query-nya itu memerlukan waktu yang sangat lama, walaupun kadang cuma sekian milidetik. Nah, ini juga kan, tapi itu terkadang sangat terpengaruh. Nah, ini juga kalau row-nya dia itu seperti membaca semua baris data untuk mencari data dengan nama lengkap Saipul. Sedangkan ini dengan indeks dia hanya akan membaca satu baris data saja yang namanya Saipul, berarti yaitu dia langsung baca, makanya waktunya kadang lebih cepat. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam pengerjaan tugas P14 store program dan optimasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.